Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak Bapak di sana sehat-sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh yang menonton video ini, semoga Allah berikan kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, dan bisa selalu mengunjungi majelis ta'lim guna untuk menambah ilmu, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran akan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang selalu memudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum pinjam meminjam. Jadi di sini manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, kita ini hanyalah makhluk ciptaan Allah yang pastinya tidak luput dari segala silap dan salah dan dari segala kekurangan. Pastinya tidak ada manusia yang sempurna. No one is perfect kalau bahasa Inggrisnya ya. Tidak ada yang sempurna. Kalaupun ada itu mendekati mungkin bisa. Manusia yang paling sempurna, yang paling istimewa itu adalah setahu Bapak itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah sangat mendekati sempurna ya. Sedangkan kita adalah manusia biasa yang mungkin ya sehari-hari aja banyak lalainya, banyak kesalahan. Nah, jadi kita manusia yang membutuhkan bantuan orang lain. Maka dinamakan manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi nggak bisa hidup sendiri. Apapun minta bantu. Dari kecil kita sudah dibantu sama orang tua kita, ya kan? Dari makan, minum, sekolah dan sebagainya. Sampai sekarang kita masih membutuhkan orang tua kita. Maka bersyukurlah yang masih memiliki kedua orang tuanya. Dijaga baik-baik, dirawat baik-baik sampai mereka tua, sampai mereka meninggalkan kita pun, walaupun sudah meninggal. Nah, kewajiban kita sebagai anak juga harus selalu mendoakan kedua orang tua kita. Itulah pahala yang tidak terputus untuk kedua orang tua kita kalau memiliki anak yang soleh. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa aja yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengertian pinjam meminjam dalam pandangan Islam, kemudian rukun pinjam meminjam itu sendiri bagaimana, kemudian syarat dari pinjam meminjam, yang selanjutnya manfaat pinjam meminjam. Nah, di sini ada potongan arti dari surat Al-Maidah ayat kedua ya. Tolong menolonglah kamu sekalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Baik. Jadi itu hampir sama dengan bunyi surah Al-Asr ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tolong menolong itu menasehati lah. Nah, beda di situ. Nasihat-nasihat, nasihat menasehatilah. Wa tawassaw bil haqq dalam hal kebenaran, wa tawassaw bis sabr dalam hal kesabaran. Nah, kita emang selalu manusia itu dianjurkan untuk saling membantu ya. Baik. Di atas ini ada gambar orang yang sedang membeli sesuatu dari barangnya ataupun sedang meminta bantuan ya, bantuan pada pemilik mobil derek untuk mengangkat mobilnya dan sebagainya. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya kita adalah manusia yang membutuhkan keberadaan orang lain. Nah, selanjutnya ini ayat yang tadi ya, yang kita baca tadi, ini ayatnya wa ta'awanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolonglah kamu sekalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Arti pinjam meminjam dalam Islam dikenal dengan istilah ariyah.
Pinjam meminjam adalah meminjamkan suatu barang yang halal. Ingat ya, ada yang perlu digarisbawahi di sini adalah barang yang halal. Seandainya barang itu tidak halal, maka tidak berlaku hukum pinjam meminjam di sini ya. Pada orang lain untuk diambil manfaatnya, harus ada manfaatnya yang kita kasih pinjam. Jadi istilahnya gimana? Barang yang kita kasih pinjam kepada orang lain, paling tidak orang yang meminjam sama kita itu dia bisa mengambil manfaat dari apa yang dia pinjam tanpa merusak atau mengurangi barang aslinya. Nah, kemudian barang yang sudah kita pinjam pun, maka kewajiban kita adalah menjaga barang tersebut. Adapun apabila barang itu rusak ataupun terjadi perubahan dari bentuk yang sebenarnya atau dari awalnya, maka itu wajib kita ganti ya. Kita harus mengganti karena ini bukan barang kita. Ini adalah barang pinjaman yang memang kita cuman niatnya minjam doang, kecuali kita meminta. Nah, beda ceritanya. Minta itu kalau dia kasih berarti itu jadi hak milik kita. Kalau pinjam dia kasih berarti cuman sekedar pinjaman saja. Apabila rusak maka wajib diganti. Begitu. Dasarnya hukum pinjam meminjam itu mubah. Nah, namun dalam kondisi tertentu dia bisa berubah-berubah. Bisa jadi wajib, bisa jadi haram, ya kan? Bisa jadi sunnah, tergantung dia. Nah, kalau emang seseorang itu sangat butuh pada pinjaman kita, maka dia wajib. Jadi contoh misalkan dia butuh makan, udah 3 hari nggak makan, dia wajib minjam sama tetangganya. Kenapa? Dia biar nggak mati, ataupun biar nggak meninggal, ya. Nah, ini wajib. Jadi bukan lagi udah sunnah, udah berubah wajib hukumnya, ya, karena untuk menjaga keselamatannya dari hidupnya, maka boleh sementara untuk pinjam. Bahkan seharusnya tetangganya itu harus tahu kalau ada tetangga yang membutuhkan bantuan, itu wajib dikasih pinjam ya. Nah, kalau yang sunnah bagaimana? Dalam hal yang sifatnya darurat, ataupun dalam hal yang sifatnya baik, maka dia menjadi sunnah. Maka menjadi sunnah. Yang nggak boleh itu yang sifatnya haram ya. Nah, ada barang yang misalkan kalau kita gunakan itu melanggar syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, melanggar hukum-hukum Allah. Nah, ini nggak boleh kita kasih pinjam barang-barang tersebut. Bahkan kalau kita memberikan pinjaman, maka kita pun akan ikut berdosa ya. Dan yang meminjam udah pasti berdosa karena yang dia pinjam adalah barang yang tidak baik. Kalau kita kasih, maka akan kita pun ikut terjerumus dalam dosa. Jadi ini harus berhati-hati dalam meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Untuk selanjutnya, rukun pinjam meminjam. Rukunnya itu ada 4. Yang pertama, peminjam, orang yang membutuhkan. Nah, ini harus ada. Nggak mungkin barang itu ada yang minjem, barang itu dipinjam tapi nggak ada peminjamnya. Nah, ini. Yang kedua, orang yang meminjamkan. Pemilik barang pastinya, misalkan ini si A pemilik barangnya, si B yang meminjam, maka keduanya harus ada yang meminjam, harus ada yang peminjamnya siapa. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan, nah, harus ada barangnya juga. Yang keempat baru ijab kabul. Kalau 3 ini 1, 2, 3 udah ada, yang keempat ijab kabul atau persetujuan antara kedua belah pihak tidak ada, maka hukum pinjam meminjam ini batal ya, secara syariat Islam batal. Tapi apabila mereka juga melakukannya, berarti apabila ada terjadi sesuatu, nah ini di luar tanggung jawab ya, bahkan mereka sudah melanggarnya dari awal. Nah, ini nggak boleh ya, batal hukumnya. Bahkan bisa jadi kita tidak mengikuti syariat Islam, berdosa ya. Nah, inilah yang disepakati oleh ulama kita. Selanjutnya, syarat pinjam meminjam. Nah, di sini syarat-syarat yang sudah dicantumkan bisa kita lihat bersama. Kalau pada orangnya ya, baik itu yang peminjam ataupun yang meminjamkan, yang pertama berakal. Kita nggak boleh, misalkan kita nggak boleh memberikan pinjaman kepada orang gila. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Nanti nggak mungkin lah barangnya rusak kita minta ganti. Namanya juga dia tidak berakal ataupun tidak sehat ya pada umumnya, yang dikenal dengan orang gila. Nah, ini nggak boleh. Yang kedua, mumayyiz, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, ini beda ya sama baligh. Kalau baligh itu anak-anak sudah beranjak dewasa. Kalau mumayyiz, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini syarat pertama. Yang kedua ya,
Yang ketiga, pinjam meminjam dilakukan atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Dan yang keempat, peminjam bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya. Jadi orang yang meminjamkan barang, dia harus bertanggung jawab seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal-awal. Nah, dia wajib ya bertanggung jawab menjaga barang-barang yang sudah dipinjam. Adapun syarat pada barangnya yaitu barang yang bisa diberi pinjaman, yang pertama milik sendiri, nggak boleh barang milik orang lain. Kita pinjam sama orang lain, kemudian ada misalnya kita pinjam sama si A, kemudian ada si B, dia ingin pinjam sama kita, barang punya si A, kita pun kasih. Nah, ini nggak boleh. Caranya bagaimana? Kalau memang dia ingin minjam, kita harus arahkan dia dulu ke si A dulu. Kamu coba pinjam dulu sama si A. Kalau dia kasih, baru saya bisa memberi. Begitu. Jadi nggak boleh langsung dari kita. Kenapa? Karena bukan milik kita. Ya, ini barang milik orang. Dia ngasih pinjam buat kita, datang kita dengan mudahnya memberikan kepada orang yang ketiga. Nah, ini nggak boleh. Yang kedua, ada manfaatnya. Barang pinjaman itu harus ada manfaatnya. Contoh, menolong orang yang sedang membutuhkan uang, ya kan? Orang yang belum makan dikasih beras dan sebagainya, membantu melengkapi kebutuhan di acara-acara misalkan tetangga, saudara dan sebagainya. Yang ketiga, barangnya tahan lama, tidak mudah rusak. Nah, jangan sesekali kita mencoba memberi pinjaman kepada orang tapi barangnya sudah rusak. Kenapa? Nanti belum dia pakai sudah rusak, dia harus mengganti padahal sudah rusak duluan di tangan kita. Ini nggak baik sifat seperti ini ya, walaupun nanti si peminjamnya dia nggak tahu, cuman kita yang tahu. Langkah baiknya kita bilang dulu, ini barangnya udah rusak dan sebagainya, dijelaskan dulu kondisinya biar orang yang meminjam itu paham. Baik, kemudian manfaat dari pinjam meminjam ya. Apa ini manfaatnya? Yang terakhir ini manfaatnya adalah salah satunya itu bisa menolong orang yang sedang kesulitan. Nah, jadi hukum pinjam meminjam ini bisa menolong orang yang sedang kesulitan ya. Contohnya seperti tadi, ada orang kadang udah 3 hari ya kan belum makan, dia ingin pinjam uang sama kita. Nah, ini wajib kita yang punya uang, wajib hukumnya memberikan kepada dia. Bahkan kalau bisa jangan dibayar, kasih. Kenapa? Ya karena memang kondisi dia sedang sangat-sangat membutuhkan ya. Tapi kalau memang cuma pinjam doang, dia nggak mau dikasihani, misalkan dia maunya pinjam, ya kita wajib kasih pinjam ya. Yang kedua, mempererat tali silaturahim atau persaudaraan. Ini udah pasti dengan kita meminjam kepada tetangga sama saudara, ini mempererat tali silaturahim. Kenapa? Ya paling tidak kita sudah ngobrol, sudah saling mengerti, mencoba saling memahami di situ ya, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang ketiga, menumbuhkan suasana hidup rukun, ada sapa, menyapa dan sebagainya, saling membantu. Yang keempat, bagi si peminjam kebutuhannya menjadi terpenuhi. Jadi yang peminjam tadi ya, manfaatnya itu apa yang dia butuhkan tentunya dia bisa penuhi gitu. Nah, baik, inilah untuk hari ini pembahasan tentang pinjam meminjam. Jadi pada dasarnya hukum pinjam meminjam itu buat anak-anak bapak semua itu adalah mubah ya hukum dasarnya, namun bisa berubah menjadi haram sesuai dengan kondisi apabila barang yang kita pinjamkan itu dilarang dalam syariat dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka ini akan berubah menjadi haram ya. Misalkan kita kasih pinjam barang yang tidak diridhoi oleh Allah, maka pinjam meminjam di sini akan menjadi haram hukumnya ya. Kita misalkan tahu nih kalau kita kasih barang ini kepada dia akan gunakan buat apa, misalkan mencuri, kita kasih juga pinjam. Nah, ini kita akan berubah hukumnya menjadi haram ya, malah bukan nambah pahala tapi nambah dosa. Nah, bisa jadi berubah menjadi sunnah ya kan, dan bisa juga berubah menjadi wajib seperti yang tadi. Kalau memang orangnya sangat membutuhkan, maka wajib hukum pinjam meminjam di sini wajib dilakukan, baik si peminjamnya maupun yang akan meminjamkan. Kenapa? Karena kondisi darurat. Oke, baiklah, mungkin ini saja untuk hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Semoga nanti ada notif untuk video-video selanjutnya.
Sekian untuk hari ini. Aku lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.